Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ.3, saya akan membahas black body radiation atau radiasi benda hitam. Black atau hitam atau gelap. Ketika digabung dengan kata body, bisa saja bermakna tubuh yang hitam, kelam, tetapi dalam pembahasan ini bukan itu yang kita maksud, tetapi objek yang menyerap semua radiasi yang menimpa dirinya tanpa satu bagian pun yang dipantulkan maupun diteruskan. Nah, benda hitam ini bisa memancarkan radiasi, dan ketika radiasi itu diukur intensitasnya, diperoleh kurva seperti berikut, bergantung pada intensitas bergantung pada panjang gelombang maupun frekuensi, juga temperatur. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kurva hasil pengukuran ini? Nah, dua teori yang ada pada saat itu di dalam era fisika klasik itu adalah fisika Newton dan fisika medan Maxwell. Ya. Nah, radiasi benda hitam atau radiasi itu harus dijelaskan dengan teori yang mana? Nah, kita tahu bahwa teori Newton itu objeknya adalah materi, teori Maxwell objeknya adalah gelombang. Nah, karena radiasi itu adalah gelombang, maka pembahasannya tentu menggunakan teori gelombang. Ya. Nah, di dalam kasus radiasi benda hitam, radiasi diserap, nah, kemudian masuk dalam rongga dan dipantulkan ke sana kemari. Nah, itu artinya gelombang di dalam rongga adalah gelombang berdiri, karena pada permukaan rongga itu eh, medan dari gelombangnya itu sama dengan nol. Nah, dalam kasus satu dimensi, jika ukuran rongga L, maka di dalam rongga ini terdapat sekian kali setengah gelombang. Sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Nah, gelombang berdiri itu sendiri sesungguhnya adalah eh, pertemuan antara dua gelombang yang identik dalam artian amplitudonya sama, panjang gelombangnya sama, frekuensinya sama, hanya bergerak dalam arah yang berlawanan. Sehingga kemudian interferensinya menghasilkan gelombang berdiri. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk rongga sepanjang L, maka terdapat N kali setengah panjang gelombang. Jadi artinya panjang gelombang terkait dengan rongga diberikan oleh bentuk seperti ini. Nah, di sisi lain, hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi diberikan oleh hubungan ini, dan frekuensinya dapat dinyatakan sebagai bentuk berikut. Ya. Nah, sekarang kita tinjau bilangan gelombang K, yaitu 2pi per panjang gelombang. Nah, menggunakan hubungan ini kita dapatkan K itu fungsi dari frekuensi. Nah, di sisi lain, lambda panjang gelombang juga bisa dinyatakan dalam panjang rongga, sehingga kita peroleh hubungan K dan panjang rongga. Sehingga kalau dikuadratkan akan seperti ini. Nah, ini untuk rongga satu dimensi. Kasus real kita adalah tiga dimensi. Karena itu mari kita jauh kasus kubus ya, dengan sisi L. Nah, hubungan satu dimensinya berbentuk seperti ini, maka untuk kasus tiga dimensi tidak lain adalah perluasan, yakni jumlah dari masing-masing sisi. Ya, jadi K kuadrat itu sama dengan KX kuadrat plus KY kuadrat plus KZ kuadrat. Ureanya bentuk seperti ini, kalau kita sederhanakan ini. Nah, ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk lain. Nah, jika K-nya dinyatakan sebagai fungsi frekuensi, maka bentuk ini berubah menjadi seperti ini, dan sederhananya itu adalah bentuk berikut. Nah, sekarang kita lihat NX, NY, dan NZ ya sebagai sumbu
koordinat yang saling tegak lurus. Maka nx kuadrat plus ny kuadrat plus nz kuadrat itu menggambarkan bola dengan jari-jari R. Ya. Nah, jadi ini persamaan bolanya. Maka volume bola itu adalah 4pi per 3 R pangkat 3. Nah, volume ini menyatakan jumlah titik, ya, jumlah titik karena NX, NY, NZ itu membentuk satu titik. Tuh. Nah, jumlah titik itu menyatakan jumlah keadaan atau jumlah osilator di dalam rongga. Ya. Nah, maka bentuknya seperti ini. Tetapi karena NX, NY, NZ itu hanya positif, ya, maka volume yang diambil itu adalah volume yang ada di kuadran 1, sehingga jumlahnya itu sama dengan volume per 8, ya, jumlah keadaannya. Nah, bentuk eksplisitnya ini. Nah, satu osilator ya di dalam rongga tadi atau satu keadaan tadi itu adalah energinya adalah energi kinetik dan energi potensial untuk osilator, keduanya berbentuk kuadratik. Maka menurut teorema ekipartisi masing-masing itu energinya adalah KT per 2 dengan T-nya adalah temperatur rongga, sehingga energi setiap osilator itu adalah KT, ya. Nah, dengan demikian energi rongga, energi benda hitam secara keseluruhan radiasinya adalah N dikalikan energi osilator, ya. Nah, ini untuk satu polarisasi. Nah, tapi karena radiasinya itu mempunyai dua polarisasi, maka energinya dikalikan 2. Ya. Nah, selanjutnya energi per satuan frekuensi per satuan volume. Jadi ini adalah rapat energi. Nah, itu diberikan oleh bentuk seperti ini yang bergantung berbanding lurus dengan temperatur dan berbanding dengan kuadrat frekuensi. Nah, jika ini kemudian kita plot dalam grafik dan kemudian kita sandingkan dengan hasil pengukuran yang warna coklat, ya, yang warna ungu itu adalah hasil evaluasi yang kita lakukan, dan ini adalah pekerjaan Rayleigh dan Jean. Nah, ini bertemu di frekuensi kecil, ya. Tetapi di frekuensi besar itu hitungan klasik itu menghasilkan energi yang sangat besar, membakar, dan itu disebut ultraviolet catastrophe atau bencana ultra ungu, dan itu tidak sesuai dengan hasil pengamatan atau observasi. Dengan kata lain, pendekatan ini gagal, ya. Nah, maka solusi kemudian diberikan oleh Max Planck dengan membuat hipotesis yang pertama, bahwa osilator di dalam benda hitam itu tidak memancarkan cahaya kontinu, tetapi amplitudonya yang berubah, membesar ketika menyerap dan mengecil ketika melepas atau memancarkan. Ya. Nah, ketika memancarkan maupun menyerap, ya, osilator hanya menyerap satuan energi, ya, yang disebut kuanta, yaitu H nu dengan H, suatu konstanta yang kemudian disebut konstanta Planck, dan nu adalah frekuensi osilator. Nah, rumusan lebih lengkap, lebih rinci adalah sebagai berikut. Ini adalah osilator harmonik, pegas bermasa M diikatkan pada pegas dengan konstanta K diikatkan pada balok massa M, maka ini menghasilkan frekuensi yang bergantung pada konstanta pegas dan massa. Nah, yang diajukan Planck adalah energi osilator itu hanya bisa merupakan kecepatan bulat kali H nu, ya, dengan hanya nilai ini, sehingga EN-nya adalah 1 H nu, 2 H nu, 3 H nu, 4 H nu, 5 H nu, 6 H nu, 7 H nu, dan seterusnya. Jadi nilainya diskrit, ya, tidak ada 1,1, 1,001 dan seterusnya. Jadi bukan kontinu. Nah, satuannya adalah H nu. Nah, itu energi diskrit osilator. Nah, maka
fungsi distribusi dari osilator yang berada di dalam kotak bertemperatur T, ya, itu adalah Bn, suatu konstanta dikalikan faktor Boltzmann eksponensial negatif En per Kt. Nah, per Kt-nya dinyatakan dalam beta, begitu, sehingga kemudian energi rata-rata osilator, ya, itu adalah berikut. Jadi En dikalikan Pn, lalu dijumlahkan terhadap semua keadaan yang mungkin, yaitu bilangan N. Nah, tapi karena Pn-nya belum dinormalisasi, maka kita bagi dengan semua jumlah Pn. Nah, kalau kemudian bentuk eksplisitnya seperti ini, kemudian kita hitung bagian pembilangnya, ya, maka En, ya, yang di luar eksponensial itu bisa dinyatakan sebagai turunan dari eksponensial negatif Pn beta terhadap beta dikalikan minus. Nah, karena beta tidak membawa indeks N, maka bisa dikeluarkan dari sigma. Nah, selanjutnya En kita keluarkan bentuk eksplisitnya dan kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana X, ya. Nah, maka sigma ini, ya, kita jabarkan pangkat 0 itu berarti 1, X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini tidak lain adalah ekspansi dari 1/1 kurang X. Sehingga kalau X-nya kemudian dikembalikan akan dapat bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita turunkan terhadap beta. Nah, turunan ini bisa kita lakukan dengan cara turunan berantai, ya, dengan asumsi Z sama dengan super Y sama dengan 1 plus X, dan X seperti yang di atas itu. Karena itu, integral ini sama dengan, diferensial ini sama dengan do Z, do beta, sehingga turunan berantainya adalah do Z, do Y, do X, do beta. Nah, hasil lengkapnya itu seperti ini, ya, bentuk eksplisitnya adalah ini. Nah, jika ini kemudian kita substitusi pada eh, nilai rata-rata osilator, ya, maka kita peroleh ini, ya. Nah, jadi yang atas itu 1/1 min X kuadrat, yang bawah adalah 1/1 min X, sehingga dicoret, kita peroleh hasil ini, ya. Kemudian kita nyatakan kembali X-nya dalam eksponensial dan kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana. Sekali lagi, ini adalah energi rata-rata setiap osilator di dalam rongga. Nah, sementara jumlah keadaan per satuan frekuensi, per satuan volume di dalam rongga itu adalah 8pi nu kuadrat per C pangkat 3. Sehingga energi per satuan frekuensi, per satuan volumenya tidak lain adalah G nu dikalikan E rata-rata. Maka diperoleh bentuk seperti ini bergantung pada nu pangkat 3 dan seper eksponensial H nu beta kurang 1. Nah, kalau ini diplot, kita peroleh kurva yang seperti ini, seperti hasil pengukuran. Bahkan kalau kemudian dikaitkan, diubah temperaturnya, kita peroleh kurva seperti ini. Jadi tampak bahwa kurva ini sesuai dengan hasil eksperimen atau pengukuran. Terus konsep ini sukses. Jadi apa yang dilakukan oleh Planck dengan radiasi, ya, itu yang tidak lain adalah gelombang, tetapi mempunyai energi yang diskrit, Hanu, 2 Hanu, 3 Hanu, dan 4 Hanu, ya. Nah, Hanu itu seperti energi yang berada dalam satu kantong, kemudian 2 Hanu ada dalam kantong yang lebih besar, 3 Hanu dalam kantong yang lebih besar lagi. Jadi kuantum itu seolah-olah kantong. Jadi fisika kuantum itu fisika kantong, ya, atau fisika paket. Nah, satu paket itu adalah jadi artinya gelombang dengan frekuensi nu itu terkurung, terkantong, terpaket, terkuanta. Dan terkurung itu adalah sifat dari materi. Dengan kata lain, gelombang itu diperlakukan seperti materi.
Nah, inilah inti dari pekerjaan Max Planck ya. Nah, energi deskriptif tadi seperti kalau orang naik tangga ya, maka langkah untuk naik dan turun itu diskrit. Nah, ini tentu berbeda kalau orang naik maupun turun dari panjat tebing yang meluncur, yang kontinu. Ya. Nah, kerjaan Planck ini menjadi cikal bakal lahirnya teori kuantum, dan karena itu 18 tahun kemudian dianugerahi hadiah Nobel, dan yaitu tahun 1918, dan tahun ini 2025 adalah 125 tahun kuantum. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TQ4 tentang efek foto listrik. Salam.